Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmayani dari kelas 3 BPKA. Dalam video ini merupakan intisari dari beberapa jurnal yang telah Ibu tugaskan kepada kami. Dan ini merupakan mata kuliah bahasa Inggris. Langsung saja, ada judul penelitian yang pertama yaitu Studi Kemampuan Literasi Kimia Mahasiswa Pendidikan Kimia pada materi pengelolaan limbah. Nah, ini pada bulan Juni 2018 terjadi masalah di bidang pendidikan bahwa rendahnya literasi sains dan literasi kimia di Indonesia bisa ditingkatkan dengan perbaikan di bidang pendidikan. Metodologi penelitiannya itu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya itu seluruh mahasiswa prodi pendidikan kimia UIN Raden Fatah Palembang. Dan sampelnya itu mahasiswa semester 4 dan mahasiswa semester 6 yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan data dan analisis data itu pengambilan data dengan angket dan wawancara. Penyebaran angket dilakukan kepada 50 mahasiswa semester 4 dan 6 yang telah mendapat materi pengelolaan laboratorium. Sedangkan wawancara dilakukan kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium terkait dengan literasi kimia mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kemampuan literasi mahasiswa didasarkan pada hasil angket mahasiswa dan didukung dengan hasil wawancara kepada dosen. Hasil dari penelitiannya itu pada aspek pengetahuan ini memasukkan isu-isu personal, lokal atau nasional, dan global. Bisa berupa isu-isu yang sudah terjadi yang membutuhkan pemahaman sains dan teknologi. Pada aspek konteks pada literasi kimia membahas mengenai pemahaman akan fakta-fakta utama, konsep dan teori penjelasan yang membangun landasan pengetahuan ilmiah. Pada aspek kompetensi adalah kemampuan untuk menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi dan mendesain inquiry ilmiah. Aspek sikap menunjukkan seperangkat sikap terhadap sains yang ditujukan dengan minat terhadap sains dan teknologi. Menilai pendekatan ilmiah terhadap suatu inquiry yang cocok dan persepsi serta kesadaran akan isu-isu lingkungan. Dan yang kedua itu judulnya adalah hubungan keterampilan representasi terhadap pemahaman konsep kimia organik. Itu pada bulan November 2018 terdapat masalah pada salah satu mata kuliah yang diajarkan pada program studi pendidikan kimia UIN Raden Fatah Palembang, yaitu mata kuliah kimia organik yang banyak melibatkan representasi simbolik, mikroskopis, dan submikroskopik untuk menjelaskan konsepnya. Mahasiswa membutuhkan banyak bentuk penyajian untuk membuat siswa dapat memahami konsep yang dipelajari, sehingga konsep tersebut dapat bertahan lama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling. Dan populasinya itu merupakan mahasiswa jurusan pendidikan kimia. Sampelnya itu 55 mahasiswa program studi pendidikan kimia UIN Raden Fatah Palembang yang telah menempuh mata kuliah kimia organik. Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengan menggunakan uji statistik regresi. Sebelum dilakukan uji regresi, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji korelasi. Teknik analisis datanya yaitu teknik purpose sampling, dan terdapat hubungan antara hasil penelitian itu terdapat hubungan antara representasi simbolik, makroskopis, dan submikroskopis dengan pemahaman konsep pada mata kuliah kimia organik yang ditunjukkan dari uji statistik F bahwa nilai signifikan kurang dari 0,05. Letak kesulitan mahasiswa pendidikan kimia UIN Raden Fatah Palembang dalam mempresentasikan konsep kimia organik yaitu pada kemampuan makroskopis dan submikroskopis lebih besar dari 0,05.
Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Suntik Rayap Upaya Pelestarian Bahan Pustaka di Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, yaitu Desember 2019. Terdapat masalah kerusakan bahan pustaka yang terjadi karena berbagai faktor, diantaranya faktor karakteristik bahan pustaka, faktor lingkungan, dan faktor biota. Jenis penelitiannya itu merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif menggunakan data verbal yaitu kata, kalimat, dan gambar. Populasinya itu perpustakaan pusat UIN Raden Fatah Palembang, dan sampelnya itu merupakan pusat UIN Raden Fatah Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data, teknik penelitian, dan dokumentasi data. Hasil penelitian itu bahwa kerusakan rak dan koleksi perpustakaan disebabkan oleh rayap, dan jenis rayapnya adalah rayap tanah. Untuk koleksi yang rusak dikeluarkan dari rak dan diperbaiki sesuai dengan tingkat kerusakannya bila masih memungkinkan, dan mengganti rak kayu dengan rak besi. Sedangkan rayapnya dibasmi dengan cara injeksi dan penyemprotan lemari dan sarang rayap dengan chemical anti rayap ke lubang yang sudah dibor di lantai sekeliling. Dan jurnal yang keempat itu berjudul Perbandingan Hasil Belajar Kimia menggunakan model pembelajaran NHT dan TPS pada materi elektrolit dan non-elektrolit. Itu pada tahun 2019. Terdapat masalah terhadap mata pelajaran kimia yang dimana sekitar 70% siswa menganggap mata pelajaran kimia sangat sulit dipahami, menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran sehingga tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Dan jenis penelitian ini penelitian kuasi eksperimental dengan desain penelitian pretest, post-test, control group design. Populasinya itu kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4, 10 IPA 5 yang berjumlah 180 siswa. Sampelnya itu kelas 10 IPA SMA Negeri di Palembang. Teknik pengumpulan datanya purposive sampling, yaitu siswa kelas 10 IPA 2 sebagai kelas eksperimen 1 dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Head Together, dan 10 IPA 4 sebagai kelas eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran Think Pair Share. Teknik analisis datanya itu statistik deskriptif, statistik inferensial, dan uji prasyarat analisis. Hasil penelitian itu diperoleh pada kedua kelas melalui analisis data adalah deskriptif, yaitu rata-rata hasil belajar menggunakan model Number Head Together, yaitu berjumlah 72,50, sedangkan rata-rata hasil belajar menggunakan model Think Pair Share, yaitu sama dengan 69,17. Dan jurnal yang kelima itu berjudul Analisis Kesulitan Pemahaman Konsep pada Materi Titrasi Asam Basa Siswa SMA, yaitu pada tahun 2017. Terdapat masalah pada siswa yang kesulitan dalam mempelajari ilmu kimia karena siswa tidak memahami konsep-konsep dasar yang ada dengan benar, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep selanjutnya. Salah satu materi yang sulit dipahami adalah materi titrasi asam basa. Dan jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data hasil penelitian diperoleh dari hasil tes siswa. Populasinya itu 30 orang siswa SMA kelas 12 IPA. Sampelnya itu siswa SMA. Dan teknik pengumpulan data itu tes uraian, wawancara semi instruktur, dan dokumentasi tentang materi titrasi asam basa. Teknik analisis datanya itu penelitian dengan metode deskriptif. Hasil penelitian itu untuk menentukan indikator titrasi asam basa, siswa diberikan gambar trayek pH yang menuntut siswa dapat menentukan indikator titrasi pada larutan basa lemah dengan larutan asam kuat dan alasan pemilihan indikator. Siswa diminta menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakan koefisien reaksi antara asam sulfat dan natrium hidroksida.
Siswa diberikan soal untuk menentukan konsentrasi titrasi asam basa dan jenis kurva titrasi asam basa, serta menentukan jenis zat pada daerah yang sudah ditentukan pada kurva titrasi asam basa. Dan selanjutnya yaitu berjudul pengaruh model pembelajaran Think Perser terhadap keterampilan berkomunikasi siswa pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu pada tahun 2019. Terjadi masalah di MA Patra Mandiri Palembang bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Perser terhadap keterampilan komunikasi siswa di kelas 10 MIA pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jenis penelitiannya itu jenis penelitian eksperimen menggunakan desain penelitian quasi experimental design dengan bentuk post-test only control group design. Populasinya itu siswa kelas 10 MIA MA Patra Mandiri tahun ajaran 2018-2019, dan sampelnya itu siswa kelas 10 MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan 10 MIA 3 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan data itu penelitian ini dilakukan dengan metode non-test berupa lembar observasi dan kuesioner keterampilan berkomunikasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang keterampilan berkomunikasi siswa dalam penelitian ini berupa lembar observasi dan kuesioner yang telah divalidasi oleh para ahli serta dokumentasi. Teknik analisis datanya itu analisis data menggunakan uji Mann-Whitney dan taraf signifikansi sama dengan 5%. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Perser pada larutan elektrolit dan non-elektrolit menunjukkan bahwa hasil yang didapat dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat mengalami peningkatan. 7 dari hasil uji hipotesis pada data keterampilan berkomunikasi siswa menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh nilai sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga HA diterima. Dan yang ketujuh yaitu pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan proses sains pada materi hidrolisis garam di MA Patra Mandiri, yaitu pada tahun 2019. Terjadi masalah bahwa ada pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap keterampilan proses sains siswa pada materi hidrolisis garam di MA Patra Mandiri. Jenis penelitiannya itu menggunakan quasi experimental design dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Populasinya itu siswa kelas 11 MIA di MA Patra Mandiri dengan jumlah keseluruhan 120 siswa yang terbagi ke dalam 3 kelas. Dan sampelnya itu kelas 11 MIA 1 terdapat 39 siswa. Laki-laki berjumlah 11 orang, perempuan 28 orang. Dan dijadikan sebagai kelas penelitian eksperimen. Yang dijadikan kelas penelitian kontrol yaitu kelas 11 MIA 2 terdapat 40 siswa, yaitu laki-laki 13 orang dan perempuan 27 orang. Dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan data itu pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dilakukan dengan cara memberikan pre-test dan post-test pada materi hidrolisis garam. Teknik non-tes dilakukan dengan cara observasi yang menggunakan lembar observasi untuk mengamati aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. Teknik analisis datanya itu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Dari hasil penelitiannya yaitu hasil lembar observasi memperoleh persentasi 77% untuk kelas eksperimen, 71% untuk kelas kontrol.
sehingga keterampilan proses sains melalui model pembelajaran discovery learning pada materi hidrolisis garam di MA Patra Mandiri menunjukkan kriteria baik. Hasil lembar observasi pada kelas yang diterapkan pada pembelajaran menggunakan metode discovery learning memperoleh presentasi lebih tinggi daripada hasil lembar observasi pada kelas yang diterapkan pembelajaran konvensional. Yang kedelapan yaitu jurnalnya berjudul Perbandingan Hasil Belajar Menggunakan Model Problem Based Learning dan Think per Share pada materi sistem koloid, yaitu pada tahun 2020. Terjadi masalah manakah hasil belajar peserta didik yang lebih baik? Apakah hasil belajar peserta didik yang menerapkan model pembelajaran problem based learning atau hasil belajar peserta didik yang menerapkan model pembelajaran Think per Share pada pembelajaran kimia materi sistem koloid? Jenis penelitian ini penelitian eksperimen. Menurut jenis dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain dalam penelitian adalah kuesi eksperimental, jenis post case only control group design. Populasinya itu peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah swasta tersebut. Sampelnya peserta didik kelas 11 MIA 1 dan 11 MIA 2, di mana pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling. Jenis penelitian ini eksperimen. Menurut jenis dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain dalam penelitian adalah kuesi eksperimental, jenisnya post-test only control group design. Populasi peserta didik kelas 11 di Madrasah Aliyah swasta tersebut, sampel pendidikan kelas di mana pengambilan sampel dilakukan random sampling. Dan hasil penelitiannya ini menyarankan pada guru agar dapat menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi koloid agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk dapat memecahkan masalah yang kontekstual sehingga memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil belajar. Problem based learning menunjukkan presentasi yang terbesar, yaitu pada kategori tinggi dengan presentasi 80% dari 39 peserta didik, dan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh sebesar 72,54. Hasil belajar kimia peserta didik kelas 11 pada materi koloid dengan menerapkan model pembelajaran Think per Share menunjukkan presentasi terbesar pada kategori tinggi dengan presentasi 77% dari 39 peserta didik. Dan nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh sebesar 68,10. Dan yang kesembilan itu berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Dasar Terintegrasi Sosial Scientific dan Keislaman, yaitu pada bulan Desember 2018. Integrasi nilai keislaman dalam buku teks dengan cara menghubungkan konteks materi kimia dengan pandangan menurut Islam. Jenis penelitian ini penelitian dan pengembangan. Populasinya itu mahasiswa prodi pendidikan kimia yang telah mengambil mata kuliah kimia dasar tahun pelajaran 2018-2019. Sampelnya program studi pendidikan kimia UIN Raden Fatah Palembang. Dan observasinya wawancara, dokumentasi, angket, dan kuesioner. Teknik analisis datanya itu analisis produk dan uji hipotesis. Hasil penelitian itu dihasilkan modul yang terintegrasi Socio-Scientific Issue atau SSI dan keislaman yang memenuhi kriteria valid dari penilaian para ahli pada aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, kegrafikan, kebahasaan, dan integrasi SSI dan keislaman. Produk modul yang terintegrasi Socio-Scientific Issue atau SSI dan keislaman yang telah dikembangkan mendapatkan respon yang baik dari mahasiswa dengan nilai persentase lebih dari 85%. Telah dihasilkan modul yang terintegrasi di Socio-Scientific Issue atau SSI dan keislaman yang efektif digunakan untuk meningkatkan hasil
hasil belajar kimia dasar pada materi molaritas dan laju reaksi. Ditinjau dari peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam ranah kognitif dengan menggunakan analisis nilai pretest dan post-test. Dan yang terakhir yaitu analisis pelaksanaan micro teaching calon guru kimia di FTK UIN Raden Fatah Palembang, yaitu pada bulan Desember 2018. Pelaksanaan micro teaching calon guru kimia di FTK UIN Raden Fatah Palembang yang belum meningkat seperti variasi stimulus dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan kemampuan dan keterampilan mahasiswa sebagai calon guru dalam praktik mengajar dilaporkan masih lemah. Jenis penelitian ini menganalisis pelaksanaan micro teaching calon guru kimia di FTK UIN Raden Fatah Palembang. Populasinya ini program studi pendidikan kimia FTK UIN Raden Fatah Palembang. Sampelnya ini, penelitian ini melibatkan 26 orang calon guru kimia program studi pendidikan kimia FTK UIN Raden Fatah Palembang. Teknik pengambilan data keterampilan dasar mengajar calon guru menggunakan instrumen penilaian keterampilan dasar mengajar calon guru dari Laboratorium Micro Teaching FTK UIN Raden Fatah Palembang. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan data terkait analisis penyusunan perangkat pembelajaran, baik saran dan tanggapan dari dosen pengampu maupun teman sejawat. Hasil dari penelitian ini, praktek micro teaching, observasi dan refleksi pertama sampai ke 6 refleksi diri calon guru kimia di FTK UIN Raden Fatah Palembang mulai terlihat pada praktek micro teaching ke-4 sampai ke-6. Adanya refleksi diri calon guru menunjukkan bahwa praktek micro teaching calon guru kimia di FTK UIN Raden Fatah Palembang memiliki efek yang signifikan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan menyusun perangkat pembelajaran calon guru. Nah, sekian intisari dari jurnal yang telah Ibu berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.